Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan. Topik permenungan kita hari ini, takut akan Allah dan ketulusan melayani sesama adalah kebijaksanaan yang sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menghantar kita untuk lebih jauh merenungkan tentang bacaan hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kembali Gereja Katolik memperingati Santo Agustinus. Dia adalah seorang uskup dan pujangga gereja. Diceritakan bahwa Santo Agustinus lahir di Agaste, di Afrika bagian utara. Dia lahir dalam sebuah keluarga yang cukup berada. Ibunya bernama Santa Monica yang kemarin diperingati di dalam gereja Katolik. Ia adalah seorang yang taat kepada agama. Dia beriman Kristen. Sedangkan ayahnya, Patricius, ia adalah seorang pemilik tanah dan ia masih hidup kafir. Dan karenanya kehidupan Santo Agustinus sangat dipengaruhi oleh kehidupan ayahnya. Sehingga Agustinus juga tidak memiliki iman yang jelas. Hal yang sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan ibunya, Santa Monica, bahwa Agustinus perlahan-lahan mulai terpengaruh dengan aliran Manikeisme yang mengajarkan bahwa semua barang material di dunia ini adalah buruk. Dan ini sangat mempengaruhi cara berpikirnya. Tetapi yang menarik bahwa Santo Agustinus memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa. Karena itu ayahnya mengirim ia untuk belajar di Kartago, belajar ilmu berretorika. Disinilah ia mulai dikenal dan terkenal karena memiliki kemampuan retorika yang luar biasa. Namun pada tahun 383, ia akhirnya disuruh oleh ayahnya untuk belajar di Milano, Italia. Dan dalam perjalanan waktu di Italia inilah Agustinus berjumpa dengan uskup Ambrosius yang memiliki kemampuan berkhotbah yang luar biasa, pengajarannya yang tajam. Perjumpaannya ini yang akhirnya mengubah seluruh kehidupan Santo Agustinus dan ia akhirnya membangun niat untuk hidup membiara. Perubahan ini tentu sangat menggembirakan dan atau membahagiakan ibunya, karena itu menjadi kerinduan terbesar ibunya bahwa suatu ketika ia bertobat kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan Tuhan. Apalagi ia berniat untuk hidup membiara. Dan satu cerita yang menarik bahwa ketika di dalam proses pertobatannya, suatu ketika ia mendengar bisikan dari seorang anak kecil. Ketika ia berhadapan dengan sebuah kitab suci, bisikan itu mengatakan, ambil dan bacalah. Dan ketika Santo Agustinus membuka kitab suci,
perikop yang ia buka adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 13 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Di sana tertulis demikian. Marilah hidup sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan ada perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai senjata terang. Dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ayat ini sangat menggugahnya untuk membangun hidup barunya di masa-masa mendatang. Demikianlah sekilas tentang kehidupan Santo Agustinus yang berproses menuju Allah. Dan kepada kita semua diingatkan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama hari ini kepada jemaatnya di Korintus. Ia mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib Kristus memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan atau berkat dari Allah. Apa yang ditegaskan oleh Santo Paulus ini mau mengingatkan kita bahwa kehidupan Santo Agustinus dia berubah dari kehidupan lamanya menuju kepada kehidupan barunya. Itu mungkin di mata manusia itu sebuah keputusan bodoh atau keputusan gila. Namun itu tidak di mata Allah. Dan hakikat dan tujuan kehidupan kita sebagai orang yang beriman adalah mengabdi kepada Tuhan dan tulus melayani sesama. Dan kebijaksanaan yang sejati dalam kehidupan kita adalah takut kepada Tuhan dan ketulusan hati untuk melayani sesama. Maka sebenarnya keputusan hidup Santo Agustinus ini bukanlah sebuah kebodohan, melainkan ini adalah berkat dan kekuatan dari Allah. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mewartakan kepada kita tentang perihal kerajaan surga itu seumpama 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Kalau kita mau refleksikan, kehidupan Santo Agustinus seperti 10 gadis ini. Ia yang semula tidak percaya kepada Allah. Ia yang semula seperti 5 gadis yang bodoh. Namun setelah dalam proses ruang dan waktu, ia akhirnya berubah menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana, yang percaya kepada Allah, yang akhirnya menyerahkan dirinya kepada Allah dan ketulusannya untuk melayani sesama. Hidup takut akan Allah, mengabdi kepada Allah, dan ketulusan untuk melayani sesama, itu adalah sikap berjaga-jaga kita yang benar dalam hidup ini sebagai orang yang beriman. Itu adalah sikap hidup gadis-gadis yang bijaksana, yang senantiasa berjaga-jaga dalam kehidupannya. Maka peristiwa hari ini, ketika kita memperingati Santo Agustinus dan bacaan-bacaan hari ini, kiranya menggugah kita para beriman untuk lebih melihat apa dan bagaimana seharusnya kita hidup, supaya kita pada akhirnya
menjadi anak-anak Allah yang hidup menurut kehendaknya dan bukan menurut keinginan-keinginan kita. Sekali lagi, para kita semua diingatkan bahwa takut akan Allah, mengabdi kepada Allah, dan ketulusan hati untuk melayani sesama, itu adalah kebijaksanaan yang sejati dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.